Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun in taksuru minas shalah in khiftum ayaftanakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan jika kamu mengadakan perjalanan ke bumi, di bumi ya, entah kemana, pergi kemana, dalam artian tidak dalam rangka maksiat, tapi dalam rangka untuk melaksanakan kebajikan, entah cari ilmu, entah berdagang, entah yang lain-lain, pokoknya tidak berbuat maksiat pada Allah dan Rasulnya, mengadakan perjalanan di bumi kok begitu niatnya, falaisa alaikum junah, tidak mengapa dan tidak berdosa bagi kamu antak suruh minas sholat, andai kata kami itu mengkosor sholat, menyingkat sholat. Jadi kalau duhur hanya dilakukan salat 2 rakaat, ngasar ya hanya 2 rakaat, yang pada dasarnya harus 4 tapi boleh hanya dikosor jadi 2, itu boleh, tidak dosa itu, boleh kamu melaksanakan salat kosor itu. In khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu tuh khawatir memang mau akan diserang oleh orang-orang kafir. Ya kalau orang kafir mau nyerang kamu, nah itu zaman dulu, zaman Rasulullah. Nah kalau sekarang bangsa Indonesia mau pergian ya boleh aja mengkosor, tapi dalam batas ya jarak pergiannya itu yang jauh, umpamanya 80 km ya toh, dalam keadaan yang sulit dan tidak bermaksiat, itu boleh mengkosor sholat itu. Kalau dulu syaratnya kalau takut akan diserang musuh. Nah kalau sekarang di Indonesia pergi kemana-mana kan tidak akan diserang musuh kan. Tapi juga boleh mengkosor itu. Nah begitu. Sebab apa? Innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Sesungguhnya memang orang kafir itu adalah musuhmu yang jelas welo-welo, jelas nyata. Orang kafir itu musuhi kamu. Nah kalau zaman dulu ya, kalau mengadakan perjalanan kok dihadang orang kafir kan akan diserang kan. Nah kalau salat dalam posisi yang seperti itu boleh aja mengkosor dulu. Kalau sekarang ya tidak dalam keadaan kondisi itu, tidak ada perang. Nah sekarang bagaimana kalau dalam posisi perang Rasulullah dan tentara itu melaksanakan sholat? Baidza kunta fihim, maka bila kamu Muhammad, kamu itu ada beserta pasukanmu, ada di lingkunganmu dengan teman-teman tentaramu itu, kamu ada di kelompok tentaramu itu. Faqamta lahumus sholata, dan kamu tidak bersolat beserta mereka itu. Bagaimana caranya sholat, melaksanakan sholat dalam posisi seperti ini? Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, maka hendaklah berdiri sebagian dari pasukanmu itu bersalat beserta kamu. Jadi pada dasarnya tentara itu dibagi 2 kelompok itu loh ceritanya itu dalam salat itu. Dibagi dalam 2 kelompok, lalu dalam salat menjadi 2 shaf. 2 shaf, 2 baris. Maka diperintahkan hendaklah berdiri satu golongan atau satu shaf dari mereka itu bersalat bersamamu. Wa ya'khudhu alsinatahum, sambil menyandang senjatanya. Senjatanya dikalungkan gitulah pada badannya itu, seperti tentara-tentara itu dikalungkan itu, lalu bersolat bersama Rasul. Lah sholat itu ya mulai takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah dan surat, begitulah salat ya. Terus akhirnya sampai ruku. Nah, ya, sampai ruku. Jadi kedua belah pihak itu melakukan itu, baris pertama dan kedua itu begitu itu. Tapi kalau dalam ayat ini tak terangkan dulu sesuai dengan ayatnya dulu ya. Fa idza sajadu fayakunu min waraihim. Kalau di sini ayatnya itu menyatakan hendaklah kamu berdiri dengan segolongan dari mereka itu, bagian pertama itu yang bersama kamu, dan sambil menyandang senjata.
Dan kalau kamu sudah sujud, ya gitu. Jadi Rasulullah sudah sujud dengan sopnya tadi. Fayakunu miwarohim. Maka hendaklah pasukan ini yang sudah salat itu mundur. Bayati taifatun ukhra lam yusallu falyusallu. Maka kelompok yang masih di belakang tadi posisinya dalam keadaan belum salat itu. Nah, yang belum salat itu lalu diperintah untuk maju ke depan menggantikan sop yang pertama yang sudah satu rakaat lalu mundur itu. Lalu yang belakang itu tadi maju lalu bersama Rasul. Wal ya'khudhu khitrahum wa asiltahum, dan juga hendaklah dia itu mengalungkan senjatanya itu. Jadi senjatanya itu disandang. Sama saja dengan yang temannya, sama-sama menyandang senjata. Wadal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidatan. Sebab apa? Jadi salat yang dua kelompok, yang satu salat, yang satu menjaga tadi dimaksudkan karena apa? Orang-orang kafir itu mengendaki, menginginkan kamu itu lalai terhadap harta bendamu dan senjatamu itu loh. Disangka kalau kamu salat itu kalau diletakkan senjatanya itu kamu lalai loh. Dia fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Dia akan menyerang secara serentak, frontal kepadamu pada waktu posisi salat itu. Nah, oleh karena itu sandanglah senjatamu itu. Wala junaka alaikum in kana bikum adza mimatorin aw kuntum mardo antonzo asli katakum wa khudhu khitrakum innallaha a'adda lil kafirina adzabam muhina. Dan tidak dosa bagimu, tidak mengapa bagimu jika kamu dalam keadaan terganggu mimatorin, entah dalam keadaan hujan ataupun tumato atau dalam keadaan sakit, kamu meletakkan senjata itu boleh, senjatamu kamu letakkan. Setelah itu lalu wakhudhu khitrakum, lalu kamu berjaga-jaga, waspada, siap jaga. Innallaha adzal kafirina adzabam muhina, dan semuanya Allah itu menyediakan, menjanjikan bagi orang itu siksa menghinakan. Nah, kalau dilihat dari ayat ini seolah-olah pelaksana itu dua kelompok itu dibagi dua tadi. Lalu Rasulullah salat dengan sebagian gitu tak. Kalau sudah sebagian itu sudah baca Fatihah ya, sudah berdiri baca Fatihah lalu rukuk, sujud gitu. Lalu yang sudah salat itu mundur. Lalu yang belakang yang tidak salat, yang masih menjaga tadi maju salat bersama Rasul seperti itu tadi ya gitu. Tapi kalau ada hadis yang menjelaskan, dari hadis itu yang menjelaskan pelaksanaannya diambil contoh sebagai berikut. Jadi pasukan tadi kan dua kelompok itu dalam hadis. Itu kedua-duanya salat bersama Rasul gitu. Lalu Rasul jadi imam. Lalu Allah Akbar bersama kedua pasukan itu. Lalu baca Fatihah sudah, lalu rukuk bersama ya kan. Terus bangun dari rukuk. Itu kalau sudah bangun dari rukuk, berdiri toh, semua dalam posisi berdiri. Nah, kemudian yang depan itu sujud. Sujud ya sujud pertama, lalu sujud kedua, lalu duduk. Begitu. Nah, yang di depan kalau sudah sujud itu, yang di depan itu lalu yang di depan lalu mundur. Ya. Lalu yang belakang itu maju, salat bersama Rasul. Nah, yang mundur di belakang itu posisinya berdiri. Lalu yang di depan itu sudah maju bersama Rasul, dia ya ruko, ya berdiri dari ruko dan sujud. Nah, posisinya kalau sudah demikian, lalu yang belakang lalu juga ikut habis bangun dari ruko lalu sujud. Nah, setelah sujud selesai lalu salam. Nah, terus bersama-sama salam bersama Rasulullah. Itu menurut hadis begitu itu. Lalu itu contoh prakteknya. Nah, karena itu peristiwa itu berlangsung zaman Rasulullah dan sekarang ini rupanya ya jarang dipraktekkan salat khauf ini. Karena ya kebanyakan tentara itu kalau sekarang perang ya saya kira tidak akan melaksanakan salat khauf seperti itu.
paling banter ya salat sendiri-sendiri itu. Ya, gitu. Ya ini hanya suatu ilmu dalam Al-Quran yang mengajarkan zaman Rasulullah salat dulu seperti itu. Salat khauf, gitu. Kita sudah tahu. Gitu. Faidza qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Faidza ma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan apabila kamu telah menyelesaikan sholat, jadi kita umat Islam habis menyelesaikan sholat fardu yang 5 kali itu, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hendaklah kamu zikir pada Allah, ingat Allah dengan menyebut nama Allah. Ya bisa subhanallah, walhamdulillah, walailallah, wallahu akbar. Nah, zikir yang semacam itu semuanya itu boleh dilakukan dalam keadaan kita itu berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Itu begitu itu. Itu apabila sudah salat, apalagi pada waktu zaman dulu, pada waktu perang juga begitu itu. Sudah salat diperintahkan zikirnya sambil berdiri. Habis perang kan, dalam keadaan perang kan, habis salat ya sambil jalan berdiri dengan menyandang senjata menghadap musuh sambil zikir. Berdiri payah sambil duduk ya zikir. Apalagi boleh berbaring itu di rembutan itu sambil berzikir. Tapi kalau keadaan sudah aman, maka kita disuruh salat seperti biasa itu, yaitu salat 5 waktu sehari, ya seperti yang dilakukan itu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dilaksanakan seperti itu kalau dalam keadaan aman itu. Sebab apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebab salat itu bagi orang yang mukminin, orang yang beriman itu suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Nah, jadi salat saja kita seperti biasa itu. Wala tahinu fibtigo il qaum intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Dan adalah kamu jangan keadaan lemah, yaitu dalam mengajar musuh-musuhmu. Jadi ini masih dalam perang ini. Jadi umat Islam itu kalau perang, kalau mengejar musuhnya itu tidak boleh dalam keadaan lemah itu. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Sesungguhnya keadaannya, kalau kamu itu dalam keadaan sakit, merasa sakit pada waktu perang, sesungguhnya mereka juga merasakan sakit sebagaimana kamu merasakan sakit. Jadi dalam perang itu ya sama-sama merasakan sakit. Kamu kalau kena peluru, kena panah, lalu dipotong tanganmu, itu kamu ya merasa sakit. Tapi kamu juga melawan mereka, bisa membunuh, bisa menembak mereka, memanah mereka, memotong tangan mereka. Mereka juga sakit. Sama saja, mereka itu merasakan sakit seperti yang kamu rasakan sakit itu. Nah bedanya, watarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya, walaupun sama-sama merasakan sakit dalam perang itu, kalau kamu itu ada harapan, kamu mengharap apa? Pahala dari Allah. Syukur-syukur mati syahid dan masuk surga, itu harapannya. Padahal kalau orang kafir, orang munafik, malah yarjun, mereka pun tidak punya itu harapan seperti itu. Ya mereka yang sekedar memuaskan nafsunya, membalas dendam pada umat Islam, mau memusnahkan umat Islam, maka mereka perang melawan umat Islam. Ya hanya sekedar begitu, tidak ada harapan apa-apa. Kalau orang Islam ada harapannya, berjihad fisabilillah bila agama itu dalam rangka dia ingin berharap mencapai pahala surga, kan begitu. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana.